Kitab Ta'alim Ta'alim halaman 97 yang terjemahan 97. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'u wajidu wa la taksaru wa antum ila rabbikum tarja'un wa la tahja'u famiyarul wara qalilan minal layli ma yahja'un. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bidamin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala aqimu wajjibu wa la tahsanu wa antum ila rabbikum turja'un. Masih membahas tentang sikap haram bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu itu harus ada di dalam dirinya sifat haram, yakni mampu meninggalkan perkara-perkara yang subhan agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Itu haram, tapi dia penuh dengan kehati-hatian. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu wajib harus ada di dalam dirinya itu sifat orang seperti itu. Ya, hati-hati di dalam perkataan, hati-hati di dalam perbuatan, hati-hati di dalam penampilan. Jangan sampai perkataannya, penampilannya, perkataannya, perbuatannya itu terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang. Maka bagi orang yang menuntut ilmu, kalau ada sifat-sifat yang seperti itu, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang membawa keberkahan dalam hidup. Kalau masalah pintar mungkin bisa jadi pintar, ya, karena rajin menghafalnya, karena rajin belajarnya, karena rajin mengulang-ulangnya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kira-kira kalau orang yang seperti itu bisa jadi pintar? Bisa jadi pintar? Bisa. Dia akan bisa jadi orang yang pintar. Tapi permasalahannya keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, dia tidak mampu menjaga ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan itu, akhirnya terkotori dengan perkara-perkara. Janganlah yang subhan, yang haram masih dikerjakan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya, belum lagi perbuatannya, belum lagi perkataannya. Pintar sih dia, cuma dari mulutnya kasar, keluar kata-kata yang tidak pantas, suka mencaci maki orang, suka menghina orang, suka menfitnah orang, suka berbohong dan berdusta misalnya. Nah, keilmuan yang dia dapatkan itu tidak akan membawa keberkahan, sehingga akhirnya yang timbul banyak di antara orang-orang karena kecerobohan kita seperti itu, akhirnya mencibirkan kita, menghinakan kita, ya, sampai orang muak melihat kita. Padahal dari sisi keilmuan kita ini, paham maksudnya? Iya, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, ini berapa banyak hal-hal yang seperti itu. Kalau bicara ilmu, pintar dia, ya, pintar ilmu. Semua, ya mungkin dia bisa jaga pakaiannya, dia bisa jaga penampilannya, tapi terkadang dia nggak mampu
tidak boleh. Sombong, keluar kata-kata yang tidak pantas seperti dihina orang yang di bawahnya, ya, insya Allah. Menghina sesama aja boleh nggak gitu? Menghina orang boleh nggak? Hah? Mencaci maki orang boleh? Memfitnah orang itu perbuatan yang haram, bukan perbuatan yang subhat, tapi perbuatan yang apa? Kalau yang namanya subhat sama-sama dibilang halal enggak, dibilang haram juga. Dan ini yang nyata-nyata adalah haram dikerjakan. Mencaci maki orang, masya Allah. Dan yang kita hina, yang kita caci maki bukan hanya sekedar orang. Sekarang ini udah berani orang mencaci maki ulama, mencaci maki orang-orang alim. Ada nggak? Nggak, saya tanya, ada nggak? Udah berani mencaci maki, menghina orang, seorang ulama. Bahkan bukan hanya sekedar yang kita caci ulama, tapi udah ulama, wali lagi kita ini. Udah ulama, dia merupakan wali yang aulia kita. Dicaci maki, difitnah. Allahu Akbar. Bahkan bukan hanya seorang ulama, dia bukan hanya seorang juliahnya Rasulullah. Nah ini sudah berkembang. Buat orang yang menuntut ilmu, haram hukumnya kita. Makanya harus ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini ada satu bab khusus, ada satu pasal khusus yang membahas tentang sifat wara. Bahwa bagi orang yang menuntut ilmu itu harus ada di dalam dirinya sifat apa? Sifat wara. Wara itu yang sudah sering dijelaskan itu, jangankan yang haram, yang subhat aja gak diapain, nggak dikerjain. Jangan lagi yang haram, yang subhat aja yang gak jelas gitu hukumnya. Masya Allah, sekarang begitu berani dia caci maki, dikata-kata ini, suruh hilangkan itu, apa, tinggalkan itu, kitab-kitabnya dia ini. Sekarang udah berani. Jangan lagi baca kitab Risalatul Mu'awanah, jangan lagi baca kitab Nashihul Diniyah, jangan lagi baca kitab Da'watul Tamah. Padahal ini kitab udah lama atau baru? Seluruh perasaan saya baca kitab dengan sombong gitu. Nauzubillah. Nah kita jangan dari kupas hadis sama apa Ta'lim Muta'alim di Syekh Az-Zarnuzi mencoba menuntun gitu. Buat orang yang menuntut ilmu jangan sampai ada hal yang seperti ini. Kasihan itu ulama. Memang udah akhir zaman sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu ilustrasi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya di zaman ada ummati, nanti akan terjadi satu masa pada umatku, nanti akan terjadi satu masa terhadap umat ini. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti mereka itu banyak di antara umat-umatku itu yang lari daripada ulama dan lari daripada fuqaha, ahli-ahli agama. Nanti akan terjadi. Tidak tahu sekarang sudah terjadi belum? Nanti akan terjadi yang orang-orang akan meninggalkan ulama itu bagaimana cara? Sekarang udah banyak orang-orang yang tidak lagi mau mengikuti daripada apa yang dikatakan ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama yang jelas keilmuannya, kesolehannya, kejuhudannya, ulama-ulama terdahulu. Sekarang udah nggak didengar, sekarang udah nggak dipakai. Udah banyak yang meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Tapi justru yang sekarang yang didengarkan itu justru bukan orang-orang yang ahli agama, dijadikan sebagai sumber rujukan mereka, diikuti mereka. Padahal mereka tidak tahu tentang urusan-urusan agama. Emang urusan apa? Seorang artis teriak-teriak tentang nasab, dia paham juga enggak ilmu nasab, dia tahu juga enggak tentang kayak gitu. Tapi umat ikut kepada yang kayak begitu. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah.
nanti akan terjadi di mana pada saat itu mereka meninggalkan para ulama. Dia tinggalkan pendapat ulama-ulama dunia, ulama-ulama internasional, ulama-ulama yang sudah mengakui dari itu semuanya. Yang didengarin siapa? Yang begitu yang didengarin. Ini namanya lari dari ulama bukan? Enggak, saya tanya, ini lari dari ulama bukan? Ini namanya sudah lari daripada ulama. Kalau ini terjadi, apa kata Nabi? Faya badali yakum bisalati balia. Tunggu, Allah akan turunkan azab di muka bumi. Kalau orang sudah tidak lagi mau mendengarkan apa daun daripada ulama terdahulu, sudah tidak lagi mau mendengarkan ulama-ulama yang nyata-nyata keilmuannya, kezuhudannya, kesolehannya, ketakwaannya jelas dia, tapi ditinggalkan malah mendengarkan orang-orang yang tidak ada kapasitas keilmuannya. Orang-orang yang seperti itu khawatir nanti apa yang disinyalir oleh Rasulullah. Kalau kita ikut kepada mereka, fayabtaliyahumullah bisadati baliyah, Allah akan turunkan kepada dia 3 macam penyakit. Ada 3 macam bala yang Allah akan turunkan ke dia. Nauzubillah. Apa tuh balanya? Tanpa kita sadari, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan angkat kepada mereka nanti semua usaha-usaha mereka, semua apa yang dia lakukan itu Allah akan angkat keberkahannya. Gak ada keberkahannya nanti. Enggak, demi Allah gak akan ada. Bukan berarti kalau berkah itu hilang, dagang gak untung, enggak. Bisa jadi untungnya banyak. Bukan berarti kalau kerja gak digaji, bisa jadi gajinya besar, tapi gaji yang dia terima, untung yang dia dapat tidak membawa keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan hanya untuk berbuat dosa. Nauzubillah. Nanti satu masa orang sudah banyak mendengarkan, bukan lagi memegang kepada fatwa-fatwa ulama. Itu namanya sudah lari daripada ulama. Udah tahu dia daripada ulama. Yang kedua, wa yusallitu sultanan zaliman. Allah akan turunkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena sudah jauh sama siapa? Udah nggak dengar gitu. Ya, masya Allah. Kalau itu sih mungkin urusan dunia kali. Yang pertama Allah angkat bekahnya, itu urusan dunia. Allah jadiin pemimpinnya zalim, itu juga urusan apa? Yang kita khawatirkan, penyakit yang ketiga. Kalau kita sudah tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh ulama, kita tidak mau mengikuti dahulu-dahulunya para ulama, nasihat-nasihatnya para ulama yang dimakna kalimat, ulama yang benar-benar nyata kesolehannya, nyata keilmuannya, nyata kejuhudannya. Kalau kita sudah tinggalkan mereka, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, Allah akan tinggalkan, kita akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa? Nauzubillah. Ini yang betul. Makanya harus ada sifat waro. Ya, ada sifat-sifat waro. Sekarang bukan nggak ada, hilang sifat waro begitu. Di mana ada kesempatan dia ngomong, dia caci maki, dia ngomong, bukan lagi ilmu yang disampaikan, bukan lagi masalah-masalah ilmu. Ya, sampai momen-momen apa kesempatan dia bisa bicara, dia bicara dengan Nauzubillah. Nah, buat orang yang berilmu, jangan. Buat orang kita di sini, buat orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat, maka dia harus punya sifat di dalam dirinya. Sifat apa? Wara. Ya, insya wa qala, dan berkata ini ai Umarun Nasafi, berkata ini Syekh Umar An-Nasafi, apa kata beliau? Atimu ai Allah wa rasulah. Ya, kata Syekh Umar An-Nasafi, atimu, taatlah kalian semua, taatilah oleh kalian semua, yakni apa? Ati Allah wa rasulah, taatlah oleh kamu sekalian kepada Allah dan juga kepada Rasul-Rasul. Wajibu, yakni al-ijtihadu, ya, bersungguh-sungguhlah kalian, wala taksalu, dan janganlah ada di dalam diri kalian itu sifat malas di dalam mencari ilmu itu dengan dilandasi ke sifat waraannya. Cari oleh kamu, turuti itu,
taati perintah-perintah Allah, taati perintah-perintah Rasul, dan bersungguh-sungguhlah kamu katanya di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyikapi dirimu dengan sifat-sifat yang baik, yaitu sifat-sifat yang wara, wala taksalu, dan jangan kamu terbuai ya dengan kemalasan yang ada ya. Jadi malas untuk menerima nasihat-nasihat dari para ulama, tidak pernah mau mendengarkan daripada nasihat-nasihatnya. Wa antum ila rabbikum turja'un, sedangkan nanti kalian itu ila rabbikum turja'un, akan dikembalikan kepada Tuhan kalian ya. Masya Allah. Nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat ataupun lambat kembali kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, kita akan kembali kepada Allah. Nanti di situ ada yang namanya alamul akhirah. Kita akan berjumpa kepada alamul akhirah, dan di situ kita butuh pertolongan. Ya, pertolongan apa yang kita dapatkan? Sementara amal-amal kita, di dunia amal-amal kita kalau kita mengukur, kira-kira banyakkan kebaikannya apa banyakkan kejelekannya? Amal yang kita kerjain kira-kira banyakkan kebaikannya apa banyakkan kejelekannya? Banyakkan kejelekannya, kita akuin itu. Berarti kita masih butuh ada yang bertolong, ada yang nolongin kita. Ada yang memberikan. Makanya di situ salah satu di antara alamul akhirah yang wajib kita percayai, yang wajib kita harus yakini, adanya syafaat nanti. Adanya syafaat, adanya pertolongan, syafaat, dan terutama syafaat dari siapa? Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib buat kita meyakini tentang adanya syafaat. Ya, wajib bagi kita untuk meyakini, untuk mendapatkan syafaat. Dari syafaatnya, terutama syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 yang nanti akan memberikan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi akan memberikan syafaat nanti. Yang kedua wasyuhada, yaitu para orang-orang yang mati apa? Mati syahid. Yang ketiga wal ulama, ulama juga akan memberikan syafaat nanti. Para ulama-ulama akan memberikan syafaat. Ya, nanti dia akan memberikan syafaat, dan syafaatul uzma yang paling besar adalah syafaatnya siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani pernah satu hari ketika beliau sedang berjalan bersama beberapa muridnya, kemudian di tengah perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani berhenti. Kenapa? Karena melewati ada pemakaman di situ. Ya, ada pemakaman, banyak orang yang terkubur di tempat itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berhenti. Ketika dia berhenti, kemudian ditanya sama muridnya, ada apa Tuan Syekh? Kalau seandainya Allah mengizinkan engkau untuk mendengar apa yang aku dengar, bagaimana di dalam kubur ini ada orang yang sedang mendapatkan siksa di alam kubur, kamu tidak akan mampu untuk mendengarnya, kamu nggak akan kuat, karena di dalam kubur ini ahli kuburnya sedang mendapatkan apa? Sedang mendapatkan siksa di dalam kubur, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau ini orang yang kasar, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang orang nggak bisa lihat tapi dia bisa apa? Bisa lihat. Orang yang nggak bisa dengar tapi dia bisa dengar. Allah berikan itu kemampuan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian dia dengar, kalau seandainya engkau mendengar apa yang aku dengar, engkau tidak akan. Kata muridnya itu, memang kenapa ya Tuan Syekh? Karena dia sudah mendapatkan azab di dalam kubur. Dia sedang mendapatkan siksa di dalam kubur. Tuan Syekh, bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang bisa memberikan syafaat buat orang yang ada di alam kubur, buat ada orang yang di alam akhirah? Kata Tuhan saya betul. Ya, al-anbiya wasyuhada wal ulama. Kata muridnya, kalau begitu bukankah engkau adalah orang yang alim, punya ilmu dan lain sebagainya? Bisakah engkau menolong dia untuk memberikan syafaat? Tolongin dia supaya dia dibebaskan dari apa? Siksa kubur. Dia minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jilani supaya orang yang di kuburan ini diangkat apanya? Siksa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Atas dasar apa saya harus menolong dia?
Apakah dia kenal sama saya? Apakah dia pernah ikut di majlis saya? Apakah dia pernah berjalan bersama saya? Apakah dia pernah bersama-sama dengan saya makan? Ditanya nih, saya disuruh nolongin dia. Emang dasarnya apa? Alasannya apa? Dia kenal sama saya enggak? Enggak. Dia pernah ikut ngaji enggak sama saya? Enggak. Dia pernah hadir enggak di majlis saya? Enggak. Atau dia pernah ikut berjalan bersama rombongan dengan saya? Enggak. Pernah makan bareng-bareng sama saya? Enggak. Pernah duduk di dalam satu majlis? Enggak. Sampai ada foto saya enggak di rumahnya? Enggak. Lalu atas dasar apa saya harus nolongin dia? Saya nggak kenal sama dia, dia juga nggak kenal sama saya. Nanti mau minta tolongin aja suruh tolongin dia. Bagaimana dasar itu? Saya ambil kontennya lagi. Apa katanya orang? Tuhan saya, maaf Tuhan saya. Ini orang memang dia nggak kenal sama antum. Dia nggak kenal, dia nggak pernah duduk dengan. Tapi dia pernah cerita ke anak. Saya kenal ini orang yang meninggal. Dia di kampung saya, RT 9. Dia di kampung saya. Saya tahu banget dia. Emang dia orang yang kehidupan ke pengajian. Dia tidak pernah kumpul sama ulama. Tapi satu hari dia pernah ngomong sama saya. Satu hari dia pernah jalan di satu kampung. Kemudian di tengah perjalanannya dia lihat ada satu majlis besar. Lagi ada pengajian, lagi ada zikir di situ. Saya berhenti, Masya Allah itu hebat banget, bagus amat tuh majlis. Akhirnya saya duduk, saya panggil satu orang, ini majlisnya siapa? Ini pengajiannya siapa? Saya tanya sama orang yang ada, oh ini pengajiannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ulama, iya, dia seorang ulama gini-gini. Oh gitu, bagus ya. Banyak orang yang itu ya. Udah segitu doang terus dia jalan. Kagak ngaji kan? Semen dia nanya, dia panggil tuh orang yang lagi ngaji, paham? Ini dia pada ngerti apa gimana? Dipanggil tuh orang yang lagi ngaji sama dia. Ini apaan rame-rame? Lagi ngapain? Oh ini pengajian. Pengajian siapa kok banyak banget? Ya. Kelihatannya khusyuk banget semuanya. Iya, ini pengajiannya luar biasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh gitu, iya. Bagus deh, banyak jamaah. Oh ya udah, assalamualaikum, jalan deh. Dia cerita tuh sama saya bahwa dia pernah melewati pengajian kita, wahai Tuan Syekh. Dia pernah tanya, apakah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani? Cukup. Itu sudah menjadi syarat saya boleh memberikan syafaat buat dia. Masya Allah. Dia duduk ngaji apa begitu? Hah? Seperti lewat orang. Dia kenal juga enggak. Dia nggak pernah duduk di majlisnya. Dia nggak pernah ngaji. Dia nggak pernah jalan bareng. Fotonya juga nggak ada. Sempat pernah lewat di pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jalani. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, cukup bahwa itu sudah menjadi syarat saya untuk nolongin dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau seandainya dia duduk? Bagaimana kalau seandainya dia pernah memandang dan dia pernah menyentuh tangannya? Ya, sampai-sampai kata Nabi, man zara'ani man faka'anna mazarani, wa man safahani man faka'anna masafahani, wa man jalasa 'aliman faka'anna majalasani. Barang siapa yang datang berziarah kepada seorang alim, maka seakan-akan dia berziarah kepada kata Rasulullah. Wa man safaha 'aliman, barang siapa yang bersalaman kepada satu orang alim, faka'anna masafahani, dia seakan-akan telah bersalaman kepada. Wa jalasa 'aliman, barang siapa yang duduk sama orang alim, ya, faka'anna majalasa di dunia, seakan-akan dia telah duduk bersama aku di dunia, kata Nabi Muhammad. Insyaallah kita putus apa? Kalau ikutin amal kita kayaknya mah, ya mohon maaf ini ya, buat saya nih kalau antum saya mengalami ibadah semua.
Nah kalau buat saya ini ya Allah, kalau ditimbang kebaikan sama kejelekannya, kira-kira ya Allah itu dosa dan bangsa bakalan masuk neraka. Betul. Makanya kita butuh syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Di antaranya adalah ulama. Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di situ dijelaskan, beliau menceritakan satu hadis Rasulullah SAW nanti pada hari yaumul qiyamah, di mana pada saat itu semua orang berjalan di jalan sirat, di jembatan sirat, semua berjalan, siapapun dia, apapun status sosialnya dia, semua berjalan. Orang-orang kaya, orang yang mati syahid, orang yang haji mabrur, orang semua berjalan melewati jembatan Siratal Mustaqim itu. Tapi ketika seorang ulama ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim, kata Rasulullah, Allah berkata kepada dia, "Qif, hina, berhenti kau, jangan kau lewati jembatan Siratal Mustaqim." Ulama tak boleh lewat jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Fasfa bima ahbabta. Engkau jangan jalan dulu, berikan syafaat dulu sama orang-orang yang benar dan engkau cintai. Tungguin di situ. Itu kalau ulama jalan kira-kira dia lolos apa kagak? Halo? Lolos apa kagak kira-kira? Dia mau kalian lolos dia. Jangan lagi jalan biasa begitu, pakai sepatu roda juga bisa kali gimana? Kalau ulama jalan udah bisa banget, udah pastinya. Paham maksudnya? Tapi sama Allah nggak boleh. Kata Allah jangan, kamu jangan lewatin itu, tunggu dulu di situ. Ngapain? Cari orang-orang yang kau kenal, orang-orang yang kau cintai, berikan syafaat dulu kepada dia. Jadi dia tungguin dulu, ditungguin, setelah jadi yang dulu pernah saya lihat ngaji sama saya, walaupun ngajinya tidur, jadi ya Allah ya Rabbana astagfirullah. Kita butuh syafaat pertolongan. Nah sekarang ulamanya kita hina. Sekarang ulama-ulamanya kita caci maki. Paham maksudnya? Sama siapa kita minta syafaat kita? Sama siapa kita minta syafaatnya? Kalau ulama-ulamanya kita caci maki, kita hina habis-habisan. Allahu Akbar. Ya. Masih apa gitu? Ini yang kita takutkan. Nanti alamat akhirat ini dia. Wa antum ila rabbikum turja'un. Kamu sekalian pasti akan kembali kepada Tuhanmu. Apa persiapan kamu untuk kembali kepada Tuhanmu? Mau ngandelin ibadah kita? Ya enggak ada. Ngandelin ibadah kita, sholat kita. Emang kira-kira sholat kita udah benar atau belum? Enggak saya tanya. Hah? Ada salahnya enggak? Ada kurangnya enggak? Banyak banget kekurangan kita. Kita butuh syafaat. Kita butuh pertolongan. Cari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Duduk engkau dengan mereka. Sebut nama-nama mereka supaya mereka kenal, supaya ada hubungan dia kepada kita. Kemarin haul Syekh Muhammad Isa Yasin Al-Badani, ya Allah yang Masya Allah seorang wali bin awliya, yang ceramah Profesor Dr. Zaid Latif Muhammad. Apa kata beliau? Hubungin diri kita dengan para ulama, hubungin kita diri kita sama orang-orang soleh, sambungin biar kita dapat syafaat, biar kita nanti bisa dapat pertolongan. Sambunginnya bagaimana? Sama orang-orang tua kita. Tiap malam kalau bisa sebelum tidur bacain Fatihah, sebut namanya, jangan gak disebut. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, supaya nyambung sama kita. Karena setiap hari kita sebutin nama-namanya, insya Allah Sayyidina Uwais Al-Qarni bisa nyambung hubungannya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tak pernah ketemu sama Syekh Abdul Qadir, sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tak pernah ketemu kepada Nabi Muhammad. Pernah ketemu kan? Dia tak pernah ketemu, tapi nyambung hubungannya. Sampai Rasulullah bilang, ya Umar, ya Ali, temuin itu Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu sama dia, minta doa sama dia. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya belum pernah
pernah tahu Uwais Al-Qarni orangnya kayak gimana? Apa engkau pernah ketemu sama dia? Kalau engkau pernah ketemu sama dia, ciri-cirinya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku belum pernah ketemu sama dia, aku belum pernah berjumpa sama dia. Tapi Rasulullah kenal gak namanya? Apa kata Rasulullah? Nanti kalau ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kau datang, kau peluk dia, lihat di pundaknya ada tanda putih seperti uang logam. Itu Uwais Al-Qarni. Rasulullah tahu tandanya, padahal belum pernah. Dari mana? Karena ada hubungan batiniah. Kok bisa? Iya, karena Uwais Al-Qarni selalu menyambungkan hubungan itu, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nyambung jadinya. Makanya kata Profesor Syed Tagil Al-Mawad, dia bilang sambungin, bacain ke Fatihah, tersebut namanya. Kalau bisa hadirin wajahnya, guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, biar nyambung. Umar, Ali disuruh nemuin. Pas ketemu, ditanya sama Umar, sama Uwais Al-Qarni, kamu berdua dari mana? Saya dari Madinah Al-Munawwarah. Kata mereka berdua. Saya Umar bin Khattab, ini Ali bin Abi Thalib. Oh, ente berdua dari Madinah? Iya. Ente siapa? Umar. Ente siapa? Ali. Aku mau tanya, ente berdua kenal sama Rasulullah? Begitu berarti. Ditanya Muhammad sama Uwais Al-Qarni, kalau memang ente dari Madinah, ente kenal nggak sama Muhammad Rasulullah? Kira-kira Umar jawabnya apa? Coba deh. Ya kenal saya. Masa saya nggak kenal? Saya sahabat saya, wah macam-macam. Apalagi ini Ali. Emang mantunya, mantu mau mertua, kalau betul kira-kira. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kalian kenal hanya secara zahir, tapi tidak secara batin. Umar tuh digituin. Kalau ada hubungan batinnya, saya belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah belum pernah jumpa dengan saya, tapi Rasulullah kenal nama saya. Rasulullah tahu kampung saya. Rasulullah tahu tangga saya. Kalian disuruh menemui saya, padahal kami belum pernah berjumpa. Karena ada hubungan apa? Mati. Paham maksudnya ini? Sambungin. Kalau memang kita pengen minta syafaat, sambungin tuh kita syafaat orang tua kita, ulama-ulama kita. Kita bakalan kembali wa antum ila rabbikum turja'un. Kamu akan kembali semua kepada Tuhan. Kalau kamu memang kembali kepada Tuhanmu seperti itu, nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang kehidupan kamu di alam ini. Amal-amal kamu, jujur, kalau sudah bicara itu, mungkin kita tidak akan bisa untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Betul? Karena amal kita amat sangat sedikit. Ya, amal kita amat sangat sedikit. Kebaikan-kebaikan kita sangat sedikit. Kita butuh pertolongan, kita butuh syafaat. Oleh karena itu cari daripada orang-orang yang bisa memberikan apa? Syafaat. Ya, berikan syafaat. Di sini kita disuruh ya untuk kita sikaplah kamu dengan sikap yang waro agar kamu bisa mendapatkan syafaat nanti. Ya, waro, jangan sombong. Ingat kepada ulama-ulama, ingat kepada guru-guru kita. Jangan kalian putuskan itu sangat keilmuannya. Ya, kita anggap guru kita tidak ada manfaatnya karena dia pernah belajar kepada para habaib di sana. Ya, saya mau tanya, kira-kira ini ulama-ulama di Jakarta, ulama tua, siapa tuh yang tidak pernah belajar sama? Contoh satu aja, sama Al-Habib Utsman bin Yahya. Siapa? Guru Mu'min, guru Marzuki, guru Ramli, guru-guru tua semua, yang semuanya nyambung keilmuannya kepada kita. Sekarang kita hina mereka semua, putus keilmuan kita, sama kita. Kan yang kita mau minta tolong masih ada, ya minta syafaatnya. Nauzubillah, cukup buat kita. Jangan kita ikut-ikutan dengan hal yang bersih hati kita.
insya Allah jauhin yang kayak begitu karena itu yang akan menolong kita. Ya Allah. Kemudian fatarawna ma'ida lil mu'minin minad darajati walil asid minad darajat. Maka oleh karena itu kalian melihatlah sesuatu yang telah ada bagi orang-orang yang taat. Ya mereka contohlah mereka, teladanilah mereka yang untuk hal-hal yang seperti itu, yang baik daripada derajat kedudukannya, baik daripada keilmuannya. Nah, itu yang menjadi perhatian buat kamu sekalian, ya. Wala tahjamu fakhiyaril wara ila akhir wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Dan di sini saya ada tugas ini, mohon maaf dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dari ini. Al-Fatihah. Ya dan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang